terima kasih. Stay di mana cenah? Di Jerman kak. Tah iya kebun urang kak gitu. Masih lila keneh. Jadi lihat di jalanannya aja ditanamin bunga cantik-cantik kayak gini, ya kan? Tuh resep guys. Kita kenaon mobil meni lambat Halo. Tuh ya. Tuh kan kalian suka nanya kak gimana orang Jerman teh ramah-ramah, nggak bayangin guys. Aku lagi nge-live terus eta orang kerenyetir lagi telepon. Jadi pegang HP gitu di telinga. Tapi tangan satunya masih sempet-sempetin ngedadahin halo. Padahal aku nggak kenal itu siapa. Jadi kalau ada yang bilang oh orang Jerman individualisme atau suka menyendiri. Jadi menurut aku itu mah tergantung di mana kita tinggal. Jadi kalau kita tinggal di kota, biasanya kan orang-orang kota tuh boro-boro orang Jerman ya. Orang Jakarta wae nah karena rada cuek-cuek kan, beda sama orang kampung. Tapi itu mah tergantung kita murahnya. Aku sih nggak pernah dapet pengalaman kayak orang Jerman tuh cuek-cuek gitu. Enggak sih, menurut aku baik. Mereka tuh bukan cuek nggak peduli, tapi mereka tuh orangnya nggak mau kepo, nggak mau ikut campur urusan orang gitu. Kakak spill rumah orang-orang, nanti kita di depannya ini masih rumah tetangga. Info loker cenah bunda. Kalau ngomongin loker teh orang rada hese guys, soalnya kalau kita adanya dari Indonesia kayak aku bawa di Subang ke Jakarta geus dibawa ke orang ka dieu kabeh. Tapi orang teh power di dia guys, nggak ada apa-apanya. Terus aku nggak tahu info-info tentang naon ngaranna kerja kayak gitu. Emang pakai kamera TikTok mah nggak perlu make up, nggak perlu apa-apa, udah pede aja. Nah ini kandang domba. Jadi kalau kita winter, kita kemarin pernah ngelihat bidannya waktu mereka ngelahirin ya. Nah ini teh kandang domba guys. Jadi kalau winter musim dingin mereka masuk ke dalam. Bade ka mana ka Sefarah, urang rek milikan kebun tetangga. Nah terus di sana itu di sana teh kebona guys, kandang nah eta nu kandang orang. Jadi ini juga peternakan organik. Nah di dalam rumah ini teh buat kalau musim dingin urang geus mah pakai daster, pakai boots coba. Juga orang benar. Ini di mana masih siang di Jerman. Kapan pulang Indo? Tadinya kita mau pulang tahun ini mas, tapi orang ke kumaha gitu kayaknya hasrat rek balik kewai lah. Nah di sana itu cantik banget, di sana tuh viewnya cantik. Ke sana dulu atau ke sini dulu ya? Ke sini aja dulu. Ke sini wae nya. Soalnya di sini ada alpaka yang kayak punyanya Irfan Hakim gitu. Nah ini pertanian organik guys, yang tadi anu aya kerbau eta kandang. Nah bae gimana alus tiga imah urang coba itu kandang guys. Itu kandang beneran. Nah di dia kandang. Tapi bagusnya. Kunaon sih urang kamerana. Nah, kesini yang tadi minta spill rumah tetangga bener. Tapi aku masuk ke dalam kampung guys. Kalau yang rumah tetangga yang banyak banget tuh harusnya ke sana ke depan. Tapi ke depan teh kan sekarang udah jam 21. Biasanya orang-orang Jerman tuh kalau udah mau jam 9, jam 10 tuh udah mau ke Ruhe. Jadi waktunya orang-orang beristirahat gitu. Orang rek ngacaprak erakeun. Nah kesana hutan. Enak kak, alhamdulillah. Ini di sana mah masih banyak ilalang guys, daerah sana yang tadi yang kita mau ngelewat ke sana. Tak eta rumah tetangga, nanti kita jauh. Terus aya culik teteh embungeun nyulik urang guys. Urang mah loba jajan. Culik nage embungeun. Tuh guys lihat. Ini nanti kalian lihat-lihat dulu ini pas lihat langitnya sampai ke warna-warni putih, biru, abu-abu, setengah kuning.
kan nggak ada orang tuh. Nah, karena orang-orang Jerman tuh gini ya, kalau kalian tanya, Kak, kenapa nggak suka ngobrol sama tetangga? Biasanya kalau orang Jerman tuh kan Senin sampai Jumat kerja, guys. Nah, Sabtu Minggu teh waktunya kumpul sama keluarga. Makanya, tapi kita bertemu kok, kita ketemu, cuman kita ada waktunya, jadi janjian dulu kapan gitu. Nah, terus kunaon nggak ada yang ngopi-ngopi di luar gitu. Karena di sini tuh sebagian hampir seluruh waktunya teh dingin. Jadi mau ngapain nggak kuat, guys. Ini apa ya tahun ini? Ari nu hejo-hejo borealis ayam moal teh di Jerman. Borealis naon sepi nggak takut? Cenah nggak takut, Kak. Ini sejak aku tinggal di Jerman, aku nggak takut loh gelap apa. Nah, itu rumah orang contoh. Aku nggak takut, guys, nggak takut ada apa-apa, nggak tahu, ngerasa aman aja gitu. Takut hantu udah nggak takut sama penjahat juga. Di sini tuh hampir nggak ada penjahat sih menurut aku. Di mana itu cenah urang keur di sawah teh di tetangga anak eta, mereka punya kolam renang buatan gitu, guys. Nah, bagus ya. Jadi di sini tuh pagernya nggak ada yang kayak kita tinggi-tinggi banget tuh, nggak ada. Ya mungkin ada tapi jarang. Jadi kebanyakan tuh pakai ini tuh biasanya ada besinya. Nah, jadi kayak ada pagar besi, ini mah kecil, biasanya kadang ada yang gede, guys. Nah, terus ditutupin pakai pohon. Takut aya angin topan, tong pohonnya lamun urang kunanaon di dieu cepetan telepon suami aku. Di mana iya cenah di Jerman, kan angin topan mah cuman rada keras teh eta. Coba masuk ke hutan teh penasaran, signal Mas Joni. Kemarin kita punya hutan ya di sana, ada beberapa hutan kita di dalam di sana ada beberapa hutan kita. Terus ada signal, Kak. Kemarin teh kan kita kesana karena kita ditelepon sama, bukan aku yang ditelepon, jadi suamiku ditelepon sama yang pengurus hutan. Nah, ada pohon yang rusak, makanya disuruh ke sana. Indah pemandangannya. Indah kalau naon ada mataharinya, Kak. Ini mah jadi hawanya kayak pagi-pagi jam 5:30 orang ke jalan-jalan. Nah, ini ada alpaka, guys. Eta ini lucu. Sebetulnya ada 3 ini teh, tapi satunya meninggoy. Ih, kenal iya. Nah, kita mending ngarep ka dieu coba ningali mukana eta. Naon eta Hannibal? Eta lucu. Mana satu laginya? Nah, ini rumahnya. Kameme, terima kasih, nanti aku follow kembali. Di mana? Di Jerman, Kak, dekat Hamburg. Nah, ini rumahnya, eta rumah si alpaka ini, guys. Nah, itu rumah apa gudang orangnya gitu. Kayaknya rumahnya di sana, rumahnya kayak ini luas-luas. Terus di sini mereka tuh punya kuda biasanya. Di sini tuh masih kayak hidup di zaman-zaman dulu gitu, guys. Masih banyak orang-orang yang jalan-jalan pakai kuda, naik kuda biasanya. Tapi kalau panas ya, matahari tuh ke sana. Jalan jauh banget ya Allah, ini can 1 kilo teteh. Di mana? Iya di Jerman, Bunda Rahmawati, terima kasih. Di mana host aku dekat Hamburg, Kak, di Jerman. Bilangin aja teteh kabur cenah. Ih, tong atuh orang pura-pura kabur. Nah, kalau sekarang winternya, guys, akibat dari climate change atau perubahan cuaca iklim, jadinya tuh nggak begitu sering putih, nggak begitu sering bersalju, jadi lebih ke dingin, terus gelap, hujan gitu. Jadi kadang-kadang saljunya. Nah, dulu cenah waktu zaman suami aku kecil, jadi kalau turun salju naik seluncuran dari sana, guys, dari sana terus mereka nyeluncur ke sini karena full salju kan. Nah, ini teh sawah. Tapi tahun ini ditanam apa aku nggak tahu, guys. Salam kenal dari Majalengka, hatur nuhun. Salam kenal, aku dari Subang, Teteh Kasarti. Nyarios bahasa Jerman tuh gitu hese sih, agnya lumayan lah hese, tapi lamun udah
udah lama di sini mah lama-lama gampang. Yang penting rajin belajar, rajin. Egal wie schlimm oder wie schlecht unser Deutsch ist, die richtige ist, dass wir immer auf Deutsch sprechen. Also versuch zu Deutsch sprechen. Lama-lama mah anginnya gede, bener aku lupa bawa mikrofon guys. Nah eta kesana, sebetulnya kesana teh rumah lagi. Nah perumahannya sebetulnya di area sana guys sebetulnya mah, tapi aku ngambilnya yang kiri. Tapi kita kita lurus aja ke sana, nanti bisa lihat sedikit. Masih siang cenah di sini, padahal udah mau setengah 10 malam kak, 21:23. Resep teh alhamdulillah resep kalau kita pecinta alam atau kita suka di tempat-tempat yang adem gitu. Tapi kalau kita sukanya kayak pusat wisata, banyak modern building, banyak shopping mall, tinggal di kampung teh nggak cocok. Anginnya kenceng pisan, beda sama Frankfurt. Kalau Frankfurtnya udah ketutupan bangunan kak, jadi anginnya nggak bakalan nyongsrong kayak sekarang. Kalau ini kan semuanya terbuka. Frankfurt itu kayak Manhattan-nya Jerman, jadi bangunan yang tinggi ada Frankfurt. Nah, padahal mah menurut aku biasa aja sih, nggak begitu kayak di Jakarta yang tinggi-tinggi banget. Ada sungai teh, sungai nggak ada guys, tapi harus jauh, jalan sedikit di depan istana. Kalian ingat gak ya aku kalau sama suami sepedahan atau jalan yang pas suamiku ngelempar batu salto di danau. Nah itu didinya aya sungai ngalir jalan sama tentunya bawa mikrofon guys, jadi suara anginnya pas banget. Waalaikumsalam Teh Lilis, megangin terbang. Negara mana tante? Kamal, negara Jerman. Teteh pendak di mana sarang suami? Di Indo teteh. User, terima kasih. Jangan lupa follow dulu guys. Biar kita tuh sebetulnya sebentar lagi mau summer holiday, tapi aku ngambil libur kerjanya, jadi aku tuh dapat 25 hari libur kerja dalam setahun. Nah supaya kita tetap bisa jalan-jalan sambil dapat duit, jadi gajinya nggak dipotong. Aku ngambil ngumpulin dari libur kerja aku. Nah terus kita tuh dapat tanggal berapa gitu kan, nggak bisa kita kayak tiba-tiba aku mau besok pergi. Nah aku ngambilnya akhir Juli. Jadi kalau kalian mau ikutin kita jalan-jalan liburan, jangan lupa follow. Kalau piknik di mana? Orang lamun keur piknik ngagelar tiker doang, ngagelar kelasa. Cek orang Subang mah kelasanya di dia guys, tah eta di pojokan didinya atau di sana. Nah, nanti kita ke sana sebentar. Ini tuh yang kemarin bunga raps yang untuk bahan bakar itu sebetulnya di sana kemarin teh kuning. Tapi sekarang mah udah selesai guys. Jadi sekarang udah jadi kacang. Nanti aku kasih lihat ya. Teh Subang Ciasem, Mas Alvanes atau kakak teteh Mbak enak kak. Tuh. Sebentar lagi kalau enak teh. Aku orang panas ya guys. Indonesia tuh panas sebetulnya. Indonesia tuh panas, tapi aku nggak kuat kalau musim panas di sini tuh. Temperaturnya tahun kemarin yang paling panas tuh sampai 43 derajat. Kemarin aku pikir 40 paling panas buat aku yang ngerasain di Eropa itu pas kita di Kroasia itu 40 derajat. Bayangin mataharinya teh jam 3:30, jam 4 teh udah keluar, jadi udah mulai panas kan, udah mulai terbit sampai ke 10:30 malam. Terus panasnya di sini tuh nggak kayak di Indonesia banyak angin kayak sekarang nih, banyak angin itu enak. Kalau panas banyak angin kan ademnya. Di sini tuh biasanya nggak ada anginnya guys, itu masalahnya. Aku nggak kuat meskipun aku lahir besar dan tua di Indonesia, tapi aku nggak kuat kalau musim panas di sini. Bangun tak aya angkot didinya. Sayang adanya naon ngaranna bus, kereta, busway. Ini guys. Nah, jadi di sini juga ada sepet. Lihat, ini
biasanya si domba-domba itu kenapa harga makanan organik atau daging-daging organik teh mahal, karena mereka petaninya tuh nyewa nyewa kebun orang luas, jadi si domba sapinya teh berkeliaran di tanah. Nih kalau kalian tahu, kalau aku nggak tahu kalau kalian ngebedain rasa daging atau enggak, tapi pas aku ke Jerman atau tinggal di sini ngerasa banget kalau daging yang makan rumput sama nggak makan rumput tuh beda guys rasanya. Nah ini jagung. Jadi tahun kemarin ini apa guys, di sini tuh lupa aku. Biasanya nggak benar, karena yang dicari air guys. Kalau musim panas tuh yang dicari air. Jadi tempat wisata yang paling penuh teh biasanya kolam renang di sini. Di mana ganteng? Cina, aku di Jerman. Jam sabaraha 21.29 kak. Di mana kakak? Cina, aku di Jerman baru kak. Aku menetapnya baru mau 3 tahun. Tapi dari pertama kali kesini tuh tahun 2018. Di Indo ningali tanah lega gitu langsung sasaran jeung perumahan. Di Dima nggak bisa kak, nggak bisa di sini mah. Jadi ya emang bisa dijadikan perumahan, tapi izinnya teh susah. Tapi ini mah komplek pertanian, jadi nggak boleh dijadikan untuk perumahan. Jadi mau sampai ini tetap area pertanian. Anaknya berapa? Cina. Sebetulnya melahirkan sendiri aku belum punya anak guys, tapi anak aku punya 1 dari suami, sama aku punya 4 anak angkat di Indonesia. Nah ini yang kemarin bunga-bunga kuning itu, ini jadinya jadi kacang guys, jadi ini tuh nanti jadi minyak. Tapi di Indonesia adanya kan buah ini teh sayur. Orang metik hijinya tuh ada guys. Dulu waktu aku kecil teh aku mainan yang kayak gini, di dalamnya kacang. Tapi aku nggak tahu di Indonesia namanya apa. Ada jamur nggak? Di sini nggak ada jamur kak. Tapi di daerah di depan sana ada. Soalnya kalau ketumbuh jamur yang bisa dimakan itu kalau dieein sama sapi. Jadi sapi teh ada di sawah itu baru tumbuh jamur kayak sampiong gitu yang banyak. Nah kesana teh hutan guys. Asli mana cenah? Asli Subang, kade ngapung. Geus mah urang kurus guys, ngapung, pingsan, coba langsung. Tuh ini teh kayak gambar kalau aku waktu SD ngegambar pegunungan. Jadi gini kan gunungannya teh miring, terus ada pohonnya kayak gitu. Tabuk sabaraha, tabuk 10 banyak guys. Sebetulnya perumahan teh banyak. Itu loba. Kita tuh sebetulnya hidupnya di luar guys, jadi kita tuh tinggal di kota ini biasanya untuk kerja. Aku yang kerja kan, kalau suami kan enak kerjanya, dia nggak harus ngantor. Nah terus sama anak sekolah, sisanya kita tuh jalan-jalan doang. Sejujurnya kita tuh hampir living abroad atau on road gitu, jadi kita tuh jalan terus sebetulnya. Nah ini aku nggak tahu tanaman apa di sini yang mereka tanam. Subangna mana cenah? Subangna aku di Ciasem tahun kemarin ini jagung, terus di sini juga sekarang jagung. Ini jagung guys, ini yang kita nyolong karena ini tuh bukan jagung yang untuk dimakan manusia, jadi ini tuh jagung untuk pakan binatang. Jadi nanti tuh mereka tuh dipanen sampai ke bawah-bawah akarnya. Jadi ya untuk binatang aja gitu, pakan binatang, pakan kuda biasanya. Nah terus ada yang nanya, Kak, sistem perairan di Jerman kayak apa? Kan kalau kita mah di sawah orang petani guys, di sana di Indonesia teh di Subang orang petani. Terus kan ada irigasinya di Indonesia, di sini mah nggak ada. Jadi biasanya perairannya tuh dari air hujan doang. Jadi air hujan doang yang mengairin. Tapi kalau panas banget baru mereka semprot pakai mobil, pakai air gitu. Di mana nggak malam, di sini jam 21.23 di Jerman kan. AMR 21.33, jadi baru emang benar guys. Alhamdulillah aku sudah keliling negara
lebih dari 30 negara totalnya. Tapi ada negara-negara kayak ke Belanda, kita tuh sering banget biasanya kalau bosen kita ke Amsterdam karena kita lebih deket kan. Atau kalau kita musim panas biasanya kita selalu kayak dari Jerman, Republik Ceko, terus mampir ke Austria, Slovenia, Slovakia, ya muter-muter weh gitu. Karena kita lebih dekat ke sana kan. Kayak Austria setiap tahun kayaknya 2 kali ke sana. Jadi musim panas sama musim dingin biasanya kita liburan ke Austria. Gitu guys. Cuman aku tuh dari dulu orangnya malas posting. Korea ke Zurich aku belum Kak. Aku kemarin tuh ke Swiss pertama dan terakhir, aku belum ke Swiss lagi. Pertama dan terakhir teh tahun 2018. Belum terakhirnya pertama. Terus aku udah lupa pokoknya cuman musim panas pengen lihat salju, bayangin. Emang orang sama guys, baru pertama kali datang ke Jerman tahun 2018. Di musim panas pengen lihat salju. Jadi kita naik ke pegunungan Swiss yang tinggi. Ada saljunya masih pas panas. Ke Italia kapan? Ke Italia terakhir tuh kita ke Venice tahun 2023. Tahun kemarin apa 2022, lupa aku guys. Nah ini jadi jenis gandum tuh ada gandum musim dingin sama gandum musim panas. Nah ini musim panas, jadi dia baru keluar masih hijau. Terus ini musim dingin. Kenapa musim dingin? Karena di saat winter mereka udah bisa ditanam. Jadi bentar itu mereka panen. Jam berapa? Jam 9:30 malam Kak. Kak Yuhan, salam kenal. Terima kasih sudah follow ya. Lagi ya guys, jadi mereka tuh nanti masak ke traktor gitu. Aku pikir ini tuh kayak ilalang, jadi ternyata gandum itu kayaknya ada banyak jenisnya. Jenis yang ini sama jenis yang itu teh beda guys. Nah, kalau traveling apa teh? Kereta. Aku biasanya kalau traveling tuh pakai mobil guys, tergantung. Kalau kita kadang-kadang nggak banyak tujuannya, misalkan kayak kita mau spending berapa minggu ke Spanyol, kita pakai pesawat. Tuh, ini cantik banget eta. Iya gandum guys, ini gandum musim baru turun. Juga di sawah kita nya di padi. Emang orang Subang makan loba padi, jadi seneng ngelihat kayak gini teh. Tapi kalau deket-deket misalkan kayak kalau kita keliling dari Jerman ke Austria, ke Ceko, terus Slovenia, Slovakia, pokoknya lain-lain tetangga-tetangga biasanya kita pakai mobil. Jadi nyewa hotel gitu biasanya, nyewa apartemen gitu, terus pakai mobil. Selamat pagi di Dima Kakarek 9:30 malam. Tuh ini mah udah tinggi, mereka udah siap panen guys. Abi di Subang, di mana Mas Eno? Abi di Ciasem. Haji Imas, Bu Haji, hatur nuhun. Nanti mampir lagi besok insyaallah live lagi. Di sini jam 9:30. Jadi ini udah mau panen nih. Aku masih menerapkan prinsip kata ibuku cek emak teh cenah. Padi kan sumber kekayaan, bukan sumber, simbol kekayaan kan. Kalau di kita tuh orang yang punya padi kan biasanya cukup pangan, cukup uang. Nah, aku di sini guys, karena di sini punyanya gandum, aku ngambil pernah nyuri, sebetulnya bukan nyuri, minta sama petani yang kemarin di sana. Aku bilang aku simpen sekarang. Jadi di rumah teh aku punya gabah, beras, masih bawa aja mitos-mitos dari Indonesia teh dibawa ke sini masih aku mah. Jadi kan percaya aja gitu. Aku tipikal orang yang suka percaya dengan kalau itu membawa positif ke pikiran kita. Aku masih nurutin guys. Sendiri aja teh, cina belum gelap. Sendiri Kak, aku tadi dari live muter-muter ya. Tuh beda ya langsung. Nah di situ tuh hutan, biasanya tuh suka ada kancil biasanya lewat. Mas Zayan, ini di Jerman Kak. Gelapnya jam berapa? Sekarang mau jam 9:30 ya, hampir. Kalau udah ini kan mendung Kak, jam 10 gelap. Kalau mendung jam 10 gelap. Tapi kalau matahari udah 10:30 bahkan sampai ke jam 11 malam. Makanya nggak kuat kalau puasa di musim panas tuh nggak kuat guys. Satu puasanya lama, terus aku sampai puasa nih ya, anakku udah makan dari pagi siang
sore malam aku belum buka puasa. Jadi anak aku ngomong gini, mama kenapa kamu belum makan, cina kasihan nanti sakit gitu guys, karena isanya lama banget. Jadi dulu aku kalau sholat isya tuh suka kepikiran, ya Allah dosa nggak sih lamun orang tuh sholat isya orang rek sare ngantuk gitu, karena bisa nyampe ke jam 11 hampir ke setengah 12 malam. Ini gandum kali, liatin cantiknya. Nah itu yang di tengah teh biasanya percobaan gitu. Semoga banyak rezekinya Mas One, biar bisa jalan-jalan. Dunia tuh cantik cenah, kata Habib Jafar, keliling itu bagian dari ibadah katanya guys. Makanya kalau kalian nanya, teh kunaon teu boga barang-barang mahal, uangnya geus habis dipakai ke jalan-jalan. Jadi aku sama suami tuh lebih koleksi memori guys daripada koleksi barang. Kalau koleksi barang tuh nanti banyak sampah dan lain-lain. Ya emang masih suka sih kadang-kadang, mah gak munafik ya perempuan mah. Cuma memang kita tuh lebih banyak jalan-jalannya daripada beli barang-barang. Karena buat naon ngaranna pengalaman. Jadi nanti minimal kalau kita tua punya anak, jangankan belum tua ya, sekarang kita tuh yang beda banget tuh waktu 2018 kita ke Strasbourg, jadi kota tua di bagian Prancis Selatan, cantik banget guys. Itu kita tuh kesana teh pas musim panas, jadi bulan Juli Agustus gitunya. Tapi pas si Zaskia Sungkar kesana bulan Desember itu habis dibom teroris, kotanya langsung berubah. Sejak saat itu aku langsung ayo kalau punya uang terus jalan-jalan, jadi kita bisa lihat bedanya seperti apa. Nah, terus yang paling kenapa aku suka banget jalan-jalan, jadi ceritanya 2018 nya diajak keliling-keliling Eropa sama suami. Nah, udah sampai di Swiss, suami ngajakin, sayang orang ke Danau Toba lagu di Garda, apa sih satu laginya yang terkenalnya di Itali, Danau Como. Cek suami tahu orang tadi itu ke Danau Como, orang jawab mau ngajor teh orang capek karena udah 2 minggu guys, udah 2 minggu keliling-keliling, aku rek balik cek. Terus sampai sekarang aku belum balik lagi ke Danau Como, jadi menyesal. Makanya sekarang kalau diajak jalan-jalan suami hayu karena udah kecanduan jalan-jalan. Ini cantik, ini bagus. Jadi udah pokoknya mah kalau ditanya mau apa di dunia ini sama suami selain ibadah, maunya jalan-jalan guys. Suami tuh tahu aku suka banget jalan-jalan. Ari didinya bahasana Sunda sanes, jeung suami orang ngomong Sunda, ngomong Jawa. Pernah ke Nice Perancis, bagus kan Perancis itu. Teh apa pendapat teteh tentang kericuhan yang kerja di Jerman pada saat ini yang ketipu gitu? Aku speechless, jujur aku speechless guys. Aku nggak tahu ternyata ada, bukan nggak tahu, jadi aku nggak nyangka kalau bakalan ada penipuan tentang pekerja sebanyak itu. Itu udah berapa bulan yang lalu kan teh. Kaget aku guys, aku pikir nggak ada loh. Aku pikir nggak akan terjadi hal-hal semacam kayak gitu tuh. Gimana, soalnya kan pengurusan dokumen, pengurusan kerja dan lain-lain teh susah gitu. Aku jadi sampai nanya ke suami, emang ada ya orang Jerman yang bisa melakukan penipuan kayak gitu tuh. Nah itu aku nggak tahu yang salahnya dari pemerintah kita atau dari pemerintah dari sininya. Tapi kan nggak mungkin ya kalau dari pemerintah kita doang, soalnya kan izin pengurusan kan bertanggung jawab ya kan. Kita nggak mungkin dapat izin kalau dari Jerman nggak disetujuin, nggak boleh kesini. Tapi aku kaget banget, aku nggak nyangka. Kakak suaminya orang Jerman. Alhamdulillah suamiku asli Jerman guys, dibuat di Jerman, lahir di Jerman, brojol di Jerman, gede di Jerman. Aku tinggal di Jerman Mas Deno. Teteh cobaan gerak ke Grand Canyon atau Niagara Falls. Pengen aku guys, aku pengen banget. Jadi aku tuh suka tempat-tempat yang terkenal, keren aja gitu ngelihatnya ya kan. Artis-artis pada kesana, udah pengen. Kalau nggak tempatnya cantik. Tapi aku kan
sebetulnya aku udah bisa ganti warga negara. Jadi kalau aku mau pilih jadi warga negara Jerman aku udah bisa, tapi aku tetap jadi warga negara Indonesia dengan permanen residen di Jerman. Menurut aku nggak perlulah gitu. Kan beda, tapi beda guys keuntungan jadi warga negara Jerman dan permanen residen di Jerman itu banyak perbedaannya. Satu dari paspor. Paspor Jerman itu salah satu paspor yang paling kuat di dunia. Jadi banyak negara yang nggak perlu visa. Sedangkan aku masih paspor Indonesia, kan kita juga banyak tapi lebih sedikit daripada Jerman kan. Nah kalau apply ke Amerika itu tuh nggak gampang visanya loh, beneran. Jadi aku punya temen di sini sampai dia mau pindah warga negara karena pengen jalan-jalan supaya nggak harus ribet ngurusin paspor cina. Temenku udah booking tiketnya langsung, udah bayar visanya 600 euro terus ditolak guys. Jadi meskipun aku nggak tahu karena aku belum apply, pengen guys ke Niagara Falls, Grand Canyon, pengen banget aku, cuma kendalanya teh di visa gitu. Aku males apply visanya guys. Ke Inggris juga aku belum guys, aku tuh pengen banget ke London, pengen banget, cuman tahun 2020 kan udah lama sebetulnya ya, cuman kan mereka udah mulai Brexit dari EU. Inggris udah nggak bersama EU lagi, terus kan jadi orang Jerman, kayaknya orang Jerman masih dulu mah kan nggak perlu visa ya ke Inggris teh. Nah aku kan masih paspor Indonesia guys, jadi aku harus apply visa Inggris kalau aku mau ke London. Kak Cantika hatur nuhun. Kak Ausi aku udah pernah mas, Kak Ausi kemarin 2018, awal 2018 atau 2017 aku 1 bulan di Australia guys. Jadi aku keliling Melbourne, Sydney, terus apalagi pokoknya keliling. Aku tuh tugasnya keliling, secinta itu aku sama dunia guys. Bukan cinta materi ya, tapi jalan-jalan tuh kayak bikin kecanduan in another way, except drugs, alkohol. Jadi ada kecanduan ya jalan-jalan. Nah kalau mau ke Jerman minimal bisa bahasa Jerman. Kalau mau kerja harus ya tergantung pekerjaannya teh. Kalau kitanya